Kisah nyata horor pesugihan pedagang ikan saus asam manis. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, malam itu diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Langit tanpa bintang menampakkan bulan purnama yang bersinar redup, seolah menyaksikan semua rahasia yang terpendam di bumi. Suara angin berdesir lembut, namun terasa menusuk tulang, menyampaikan pesan-pesan dari dunia lain. Di tengah desa, berdiri sebuah warung kecil yang dikenal dengan nama, Warung Ikan Saus Asam Manis. Warung ini bukan sekadar tempat makan, ia adalah saksi bisu dari berbagai peristiwa yang menyelimuti kehidupan penduduk desa. Mas Chandra, pemilik warung berusia 47 tahun, berdiri di depan pintu warungnya. Wajahnya tirus dengan kerutan halus yang mulai terlihat di dahi dan sudut mata. Alisnya tebal dan matanya tajam, seolah mampu menembus jiwa orang-orang yang berkunjung. Ia mengenakan pakaian sederhana, kaos kusam dan celana panjang yang sudah pudar warnanya, tetapi tetap tampak rapi. Kehidupannya adalah kombinasi antara kerja keras dan ketekunan, dengan hampir 30 tahun menggeluti dunia perdagangan ikan. Warung ini memiliki aroma khas yang dipadukan dengan suara gemericik air dari sungai yang mengalir tidak jauh dari situ. Di dalamnya, dinding-dinding kayu berwarna coklat tua dihiasi dengan foto-foto keluarga dan berbagai sertifikat penghargaan dari pelanggan setia. Meja-meja kecil berjejer rapi, dengan kursi-kursi kayu yang terlihat sedikit usang, namun tetap nyaman. Saat malam menjelang, suasana warung dipenuhi oleh cahaya lampu minyak yang bergetar, menciptakan bayangan menakutkan di sudut-sudut ruangan. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara aneh mengisi udara, seolah ada bisikan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Mas Chandra merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Sejak peristiwa aneh di sekolah kejuruan di Jakarta Barat, di mana ia menjadi saksi bisu dari fenomena kepemilikan massal, hidupnya mulai dipenuhi dengan ketidakpastian. Julukan, anak jin, melekat padanya. Bukan karena ia memiliki hubungan dengan makhluk halus, melainkan karena banyak yang percaya bahwa ia adalah magnet bagi kejadian-kejadian mistis. Malam itu, Mas Chandra sedang membersihkan warungnya setelah seharian berjualan. Ia mengusap meja-meja dengan kain lap yang sudah agak kotor, berpikir tentang pelanggan yang datang dan pergi, dan bagaimana banyak di antara mereka yang membawa cerita masing-masing. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia mendengar suara gemerisik. Ia menahan napas, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan berani, ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan-bayangan yang bermain di sudut gelap warung. Perasaan tidak nyaman semakin mengganggu pikirannya. Ia mencoba untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi saat ia hendak menutup jendela, ia melihat sosok seorang pria kurus dan pucat berdiri di depan warung. Pria itu tampak lemah, dengan mata yang kosong dan wajah yang penuh keraguan. Mas Chandra merasa aneh, tetapi sebagai pedagang, ia harus tetap profesional. Ia membuka pintu dan menyambut pria itu. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" tanya Mas Chandra, berusaha terdengar ramah meskipun hatinya bergetar. Pria itu hanya mengangguk, lalu memesan seporsi ikan saus asam manis. Ia mengeluarkan uang dari saku, yang terasa dingin dan basah saat Mas Chandra menerimanya. Saat menerima uang itu, Mas Chandra merasakan getaran aneh di telapak tangannya, seolah ada energi gelap yang mengalir dari uang tersebut. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan segera menyiapkan pesanan. Ketika pria itu selesai makan, ia pergi dengan langkah pelan, meninggalkan Mas Chandra dalam kebingungan. Suasana di warung kembali sunyi, tetapi ketegangan tidak kunjung reda. Mas Chandra melanjutkan pekerjaannya, tetapi suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seolah ada suara yang memanggil namanya, meminta perhatian, membuat bulu kuduknya merinding. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Seorang pria yang mirip dengan pelanggan semalam ditemukan tewas di tepi sungai. Pria itu dikenal sebagai pedagang ikan yang sukses, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kesialan setelah terlibat dalam praktik pesugihan untuk mendapatkan kekayaan.
Mas Chandra merasakan gelombang ketakutan dan penyesalan yang menyelimutinya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warungnya, dan bahwa malam itu hanyalah awal dari suatu perjalanan kelam yang tidak bisa ia hindari. Malam demi malam berlalu, dan suasana di warung ikan saus asam manis semakin mencekam. Mas Chandra, yang awalnya hanya seorang pedagang sederhana, kini terjebak dalam ketidakpastian yang menyelimuti hidupnya. Ia tidak bisa melupakan sosok pria kurus yang datang ke warungnya. Wajah pucatnya terbayang jelas di benaknya, seperti hantu yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, berita kematian pria tersebut menyebar cepat di desa. Penduduk berbisik-bisik, menukar cerita tentang betapa beruntungnya pria itu sebelum terlibat dalam praktik pesugihan. Mereka mengatakan bahwa ia memiliki segala yang diinginkan, rumah besar, mobil mahal, dan istri yang cantik. Namun, di balik semua itu, ada bayang-bayang kelam yang menghantuinya, dan kini, bayang-bayang itu juga mulai menghantui Mas Chandra. Ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan cemas itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Mas Chandra memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pria itu. Ia mendatangi tetua desa, seorang lelaki tua bernama Kiai Hasan, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah desa dan praktik-praktik mistis. Kiai Hasan tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon bambu, dengan aroma dupa yang menyebar di udara. Mas Chandra mengetuk pintu kayu yang berdecit, dan suara Kiai Hasan yang lembut memanggilnya masuk. Di dalam, suasana terasa hangat. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan tua dan berbagai artefak yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Mas Chandra duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu, menatap Kiai Hasan dengan penuh harap. "Kiai, saya ingin tahu tentang pria yang ditemukan mati di sungai kemarin," kata Mas Chandra, nada suaranya bergetar. "Dia pernah datang ke warung saya." Kiai Hasan menghela napas, seolah sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan. Dia adalah Arman, seorang pedagang ikan yang terjebak dalam pesugihan. Dia melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan yang lebih, tetapi ada harga yang harus dibayarnya. Kata-kata Kiai Hasan seperti palu yang menghantam dinding hati Mas Chandra. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Kiai Hasan menatap Mas Chandra dengan tatapan penuh empati. Arman melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Dia mendapatkan harta yang melimpah, tetapi ketika dia diminta untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, dia menolak. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi kesialan dan akhirnya berujung pada kematian yang tragis. Mas Chandra merasa dingin menjalari tulangnya. Ia mulai merasakan dampak dari keputusan Arman. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya setelah Arman datang ke warung saya. Kiai Hasan mengangguk. Roh yang terlibat dalam pesugihan tidak akan tenang sampai perjanjian itu dipenuhi. Mereka menuntut apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Jika kamu ingin menghentikan semua ini, kamu harus melakukan ritual pembersihan dan meminta maaf kepada roh-roh yang mungkin terganggu. Mendengar hal itu, Mas Chandra merasa bingung. Ia tidak ingin terlibat dalam dunia gaib, tetapi ketakutan akan nasibnya yang mungkin sama dengan Arman semakin mendalam. Ia pulang ke warung dengan pikiran yang berkecamuk, merasakan beban berat di pundaknya. Setelah beberapa hari, suasana warung semakin sepi. Pelanggan mulai menjauhi tempat itu, terpengaruh oleh desas-desus tentang kejadian aneh yang menimpa Mas Chandra. Di dalam hati, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia telah berjuang keras untuk membangun bisnis ini, tetapi sekarang semuanya terasa hancur. Suara bisikan di warung semakin sering terdengar, dan lampu-lampu mulai berkelap-kelip tanpa alasan. Malam itu, saat Mas Chandra menutup warung, ia mendengar suara samar, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Suara itu membuatnya merinding, dan ia berlari keluar, berusaha mengusir ketakutan yang menyelimuti dirinya. Di tengah malam yang kelam, Mas Chandra bertekad untuk mencari dukun yang dapat membantunya. Ia tidak dapat lagi menunda-nunda. Dalam pencariannya, ia mendengar cerita tentang seorang dukun terkenal di desa tetangga, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan dunia gaib.
Dengan tekad yang bulat, Mas Chandra melangkah menuju desa itu, tanpa mengetahui bahwa langkahnya akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setibanya di desa tetangga, ia bertanya pada penduduk setempat tentang dukun tersebut. Mereka mengarahkan Mas Chandra ke sebuah rumah tua yang terpencil, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Dengan langkah ragu, Mas Chandra mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, seorang wanita tua dengan raut wajah tenang menyambutnya. Dia mengenakan pakaian tradisional dan memiliki tatapan tajam yang seolah bisa membaca pikiran Mas Chandra. "Selamat datang, Mas Chandra. Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Masalah yang kau hadapi lebih dalam dari yang kau bayangkan." Mas Chandra terkejut. Bagaimana wanita ini bisa tahu namanya? Dalam pikiran yang bergejolak, ia menceritakan semuanya, tentang Arman, tentang bisikan, dan tentang rasa takut yang mengganggunya. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, dan ketika ia selesai, dia menatap Mas Chandra dengan tatapan serius. "Kau harus berhati-hati. Dunia gaib tidak main-main. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus melakukan ritual. Tetapi ingat, ada harga yang harus kau bayar," ujarnya. Mendengar kata-kata itu, Mas Chandra merasakan gelombang ketakutan dan keraguan. Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semua ketakutan ini, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Mas Chandra pulang dengan hati yang berat, mengetahui bahwa keputusan yang akan diambilnya akan menentukan nasibnya. Dalam kegelapan malam, ia merenungkan pilihan sulit yang dihadapinya. Apakah ia berani melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, ataukah ia akan mundur dan menghadapi konsekuensi dari ketidakpastiannya? Malam-malam setelah pertemuan dengan dukun tersebut semakin mengusik ketenangan Mas Chandra. Suara bisikan yang semakin sering terdengar di warungnya, ditambah dengan bayangan gelap yang melintas di sudut penglihatan, membuatnya merasa terjebak dalam labirin ketakutan yang tak berujung. Pelanggan yang dulu setia kini menjauh, seolah tertarik oleh aura misterius yang menyelimuti warung ikan saus asam manis. Dalam sekejap, bisnis yang dibangunnya dengan penuh cinta mulai mengalami kemunduran. Suatu malam, Mas Chandra memutuskan untuk menyiapkan ritual pembersihan yang disarankan oleh dukun. Ia ingin mengusir roh-roh yang mungkin mengganggu ketentramannya. Dengan hati bergetar, ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dupa, bunga melati, dan air dari sungai yang mengalir dekat warung. Ia juga memutuskan untuk menyediakan sesaji berupa sepiring nasi, lauk ikan, dan buah-buahan segar, sebagai tanda penghormatan kepada makhluk gaib. Saat malam tiba, suasana di luar tampak tenang, tetapi hati Mas Chandra dipenuhi dengan keraguan. Ia mengatur meja di tengah warung, menyalakan dupa dan menempatkan sesaji di depannya. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan doa yang diajarkan dukun. "Ya Allah, jika ada yang terganggu, saya mohon agar dijauhkan dari saya dan warung ini. Saya tidak ingin berurusan dengan dunia gaib. Saya hanya ingin hidup damai dan menjalani usaha ini." Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Mas Chandra merasakan kehadiran yang kuat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Suara bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas dan lebih keras, menggetarkan dinding warung. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisiknya. "Kami menunggu." Rasa takut menyelimuti Mas Chandra. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi napasnya terasa sesak. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan dari saya?" "Bayar harga yang harus dibayar," suara itu menjawab, penuh penekanan. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Mas Chandra merasa terjebak dalam dilema. Ketika ia mempelajari lebih lanjut tentang pesugihan dan konsekuensinya, ia menyadari bahwa Arman, pria yang meninggal itu, juga menghadapi pilihan serupa. Ia teringat bahwa Arman menolak untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Apakah ia harus melakukan hal yang sama? Mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Pikirannya melayang ke arah saudaranya, Rani, yang tinggal di kota. Mereka tidak begitu dekat, tetapi Rani adalah satu-satunya keluarga yang tersisa.
Bingung dan tertekan, Mas Chandra berusaha untuk berpikir jernih. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup dalam ketakutan ini. Ia memutuskan untuk kembali ke dukun keesokan harinya, berharap mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa jalan menuju kekayaan dan ketenangan mungkin berharga lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, Mas Chandra bangun dengan pikiran yang kacau. Ia berusaha menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, tetapi setiap suapan terasa hambar. Dalam suasana penuh kebisingan, ia teringat akan Rani. Meski hubungan mereka tidak sehangat dahulu, ia merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, sebuah rasa tanggung jawab. Mas Chandra memutuskan untuk menghubungi Rani dan mengajaknya mengunjungi warung. Saat Rani tiba, wajahnya terlihat lelah, tetapi senyumnya memancarkan kehangatan. "Kak, kamu terlihat tidak sehat. Apa yang terjadi?" tanyanya, duduk di meja yang sudah disiapkan Mas Chandra. Ia mengamati warung yang sepi, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mas Chandra menceritakan semua yang terjadi, dari kedatangan Arman hingga suara-suara aneh yang mengganggu hidupnya. Rani mendengarkan dengan seksama, tetapi ada keraguan di matanya. "Kak, kamu tahu bahwa hal-hal seperti itu sering kali hanya ada di pikiran kita. Mungkin kamu cuma stres karena warung sepi," ujarnya, berusaha menenangkan. Namun, Mas Chandra tahu bahwa ini lebih dari sekadar stres. Ia merasa bahwa Rani perlu tahu risiko yang ia hadapi. "Tapi, Rani, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Aku harus melakukan ritual pembersihan, dan aku butuh bantuanmu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kau tahu apa yang terjadi." Rani terdiam, menyadari keseriusan situasi ini. "Baiklah, Kak, jika itu yang kau butuhkan, aku akan membantumu. Apa yang harus kita lakukan?" Malam itu, mereka berdua menyiapkan ritual bersama. Rani membantu Mas Chandra menyiapkan sesaji dan dupa. Mas Chandra menjelaskan kepada Rani tentang pentingnya menghormati roh-roh yang mungkin terganggu. Ketika malam tiba, mereka berdiri di tengah warung, dengan lilin menyala dan sesaji di depan mereka. Dengan suara serak, Mas Chandra memimpin doa, dan Rani mengikuti di sampingnya. Namun, saat mereka mengucapkan kata-kata, hawa dingin kembali menyelimuti ruangan. Lampu berkedip-kedip, dan suara bisikan muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Kau tidak bisa lari dari tanggung jawab," suara itu menggema, menggetarkan jendela dan dinding. Rani, yang tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, mulai merasakan ketakutan. Ia berpegangan pada lengan Mas Chandra, matanya melebar. "Kak, kita harus berhenti. Ini tidak baik," katanya dengan suara bergetar. "Tidak, Rani, kita harus menyelesaikannya," jawab Mas Chandra, berusaha untuk tetap tegar. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang mengancam. Dalam momen itu, ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami, dunia yang penuh dengan rahasia dan konsekuensi. Ketika ritual berlanjut, Mas Chandra merasakan tekanan yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berusaha mendorongnya untuk membuat pilihan. Dalam ketegangan itu, ia teringat pada dukun yang pernah ia temui. Apakah dia benar-benar bisa membantu mereka? Apakah ada jalan keluar dari kegelapan ini? Dengan keputusan yang bulat, Mas Chandra akhirnya bertekad untuk kembali ke dukun, mencari jawaban yang mungkin bisa menyelamatkan mereka berdua dari takdir yang menanti. Keberanian dan ketakutan bersatu dalam hatinya, dan ia merasa bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib mereka. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mas Chandra dan Rani berdiri di depan warung, di tengah suasana yang semakin mencekam. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan suara bisikan yang menghantui semakin keras, seolah meminta perhatian mereka. Mas Chandra tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan, momen di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihan yang telah ia buat, dan di mana nasib mereka akan ditentukan. Dengan tekad yang bulat, Mas Chandra memutuskan untuk kembali menemui dukun yang pernah ia kunjungi.
Ia merasa bahwa hanya dukun itu yang bisa memberikan pencerahan dan mungkin menyelamatkan mereka dari kegelapan yang mengintai. Rani, meskipun masih ragu, mengikuti langkah kakaknya. Mereka berdua pergi ke desa tetangga, menembus malam yang pekat, dengan hati yang bergetar. Sesampainya di rumah dukun, suasana terasa lebih menegangkan daripada sebelumnya. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sari, membuka pintu dengan wajah tenang tetapi matanya menatap tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Mas Chandra, Rani, aku sudah menunggu kalian, katanya dengan suara lembut namun tegas. Mas Chandra segera menceritakan semua yang telah terjadi sejak pertemuan terakhir mereka. Ia menjelaskan tentang suara-suara yang semakin mengganggu, tentang ketakutan yang melanda warung, dan tentang kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Rani menambahkan, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kami merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kami. Nyai Sari mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, menandakan bahwa ia memahami beratnya situasi yang mereka hadapi. Pesugihan bukanlah hal sepele. Ketika kau terlibat, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Roh yang tersakiti tidak akan tenang sampai apa yang mereka tuntut dipenuhi, jelasnya. Mas Chandra merasakan beban di dadanya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus mengorbankan sesuatu? Tanyanya, suaranya bergetar dengan ketakutan. Nyai Sari menatap mereka dengan serius. Kau harus melakukan ritual penebusan. Tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Mengorbankan sesuatu yang berharga bukanlah pilihan yang mudah. Jika kau memilih untuk melakukannya, pastikan itu adalah keputusan yang kau ambil dengan sepenuh hati. Sebuah keraguan menghantui Mas Chandra. Ia teringat pada Arman, yang menolak untuk mengorbankan orang yang dicintainya dan akhirnya membayar dengan nyawanya sendiri. Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Tapi aku merasa terjebak, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Nyai Sari menjelaskan lebih lanjut. Kau bisa memilih untuk mengorbankan sesuatu yang berharga secara simbolis, sebuah benda yang memiliki makna mendalam bagimu. Namun, jika kau memilih untuk mengorbankan kehidupan seseorang, maka konsekuensinya akan jauh lebih besar. Mas Chandra merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berpikir tentang Rani, tentang hubungan mereka yang telah dibangun meskipun ada jarak. Dalam kegelapan malam, ia bisa merasakan ketakutan yang mengikat mereka. Apa yang harus kami korbankan? Tanyanya, penuh harap. Bawalah barang yang memiliki arti penting bagi kalian berdua. Sesuatu yang bisa mewakili ikatan kalian. Lakukan ritual pembersihan dengan mengalirkan energi positif dan memohon agar roh-roh yang terganggu bisa tenang, jawab Nyai Sari. Dengan bimbingan Nyai Sari, mereka berdua mulai mempersiapkan ritual. Mereka mengambil barang-barang yang dianggap mewakili hubungan mereka, beberapa foto lama, gelang yang pernah diberikan Rani kepada Mas Chandra, dan sebuah buku harian yang berisi kenangan indah mereka. Semua barang ini diletakkan di atas meja, dikelilingi oleh dupa yang telah dinyalakan. Saat malam semakin larut, Mas Chandra memimpin ritual dengan suara bergetar. Rani berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Mereka mulai mengucapkan doa, memohon agar roh-roh yang terlibat bisa menemukan ketenangan. Namun, saat mereka mengucapkan kata-kata, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Suara bisikan yang lebih kuat mengisi ruangan, dan hawa dingin kembali menyelimuti mereka. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka berkedip-kedip, dan bayangan gelap melintas dengan cepat. Kami menunggu. Suara itu menggema, menggetarkan dinding warung. Mas Chandra merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memilih. Dengan keberanian yang tersisa, Mas Chandra melangkah maju. Kami datang dengan niat baik. Kami memohon agar kau semua bisa tenang. Kami mengorbankan barang-barang ini sebagai simbol dari ikatan kami. Mohon, jangan hancurkan kami, ucapnya dengan suara yang penuh harapan. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, hawa di sekitar mereka mulai berubah. Suara bisikan mulai mereda,
dan bayangan yang mengintai perlahan-lahan menghilang. Rani menggenggam tangan Mas Chandra, merasakan kekuatan yang mengalir di antara mereka. Mereka berdua menutup mata, berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar semua ini bisa segera berakhir. Namun, saat mereka membuka mata, ada sesuatu yang berbeda. Mas Chandra melihat sosok Arman dalam bentuk samar, berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tampak sedih, tetapi ada rasa lega yang terpancar dari matanya. "Kau telah memilih jalan yang benar," bisiknya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Dengan kepergian sosok itu, suasana di sekitar mereka mulai tenang. Hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti perlahan-lahan menghilang, dan suara bisikan yang mengganggu juga sirna. Mas Chandra dan Rani saling menatap, merasakan beban yang terangkat dari pundak mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil melakukan ritual pembersihan dan memberi ketenangan kepada roh-roh yang terlibat. Keesokan harinya, saat pagi menjelang, Mas Chandra membuka warungnya dengan perasaan baru. Suasana yang sebelumnya mencekam kini terasa lebih cerah. Pelanggan mulai berdatangan kembali, dan aroma ikan saus asam manis yang lezat memenuhi udara. Mas Chandra dan Rani merasa lega, tetapi di dalam hati mereka, ada pelajaran berharga yang telah dipetik dari pengalaman ini. Mas Chandra menatap ke arah bulan purnama yang bersinar di langit. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kekayaan dan kesuksesan, melainkan tentang menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai dan menghormati setiap jiwa yang pernah melintasi hidup kita. Dalam perjalanan ini, ia telah belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, dan bahwa setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan harapan baru, Mas Chandra melangkah ke depan, bertekad untuk menjaga warungnya dan hubungan dengan Rani, sambil terus menghormati mereka yang telah pergi. Dalam perjalanan hidup ini, mereka akan terus menjadi saksi bagi setiap rahasia yang terpendam, dan setiap kisah yang tak terlupakan.